Banser-banser, mohon jangan salaman dulu. Mohon jangan salaman dulu, waktunya sudah sore. Diamankan banser-banser, jangan salaman dulu. Nanti Buya Said langsung naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Sadatul ulama wal masyayikh, al usratul ariqatul nabilah, usratul ma'had al munawwir Gringsing Batang, wa ala ra'sihim akhil azizil karim Kiai Haji Sholihin, Kiai Haji Tahir, wa baqil asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, para pejabat pemerintah, Pak Camat, kecamatan apa? Kecamatan Gringsing, dan Pak Lurah, pejabat KUA, majelis ulama, pengurus MWCNU, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Mohon maaf terlambat karena adik saya Mustafa Akil menikahkan putranya. Tadi di Cirebon dihadiri oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, Pak Hadi Cahyanto, Menteri BPN mantan Panglima, Pak Dudung, Kasat, dan Sandiaga Uno. Agak terlambat, mohon maaf. Hadirin saya hormati, manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kata benda, kalimah isim kata benda, kata kerjanya anas. Gak usah kasih urbaningrum, anas gitu aja. Nah, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah.
Makna Anas, Anis, Anisah, Insan adalah harmoni, intim, akrab, saling kangen, saling melengkapi, saling mendukung. Insan itu. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai penguasa di muka bumi. Allah percayakan kepada kita manusia alam semesta agar dikelola, diatur dengan sebaik-baiknya. Allah percaya kepada manusia, manusia lebih mampu daripada malaikat, manusia lebih mampu daripada jin, lebih mampu daripada setan, apalagi daripada binatang. Manusia dipercaya oleh Allah makhluk yang paling mampu membangun tatanan kehidupan di muka bumi ini. Semua dikerahkan untuk manusia. Angin, air, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, binatang, silakan untuk manusia semuanya. Ya Allah, luar biasa kan? Kalau kita ini Masya Allah hidungnya pesek begitu, ya Allah. Tapi makhluk paling mulia kita ini. Jadi manusia dalam rangka membangun kehidupan ini harus satu sama lain hubungan dengan harmonis. Bahasa Arabnya insaniyah, apa? Humanity, humanitarian, insaniyah. Kalau ada dua tetangga, dua famili, dua saudara tidak akur, tidak saling menyapa, sudah 2 minggu, meneng-menengan, diem-dieman, konflik, tegang, buatan akur, itu berarti orang sedang istirahat jadi insan. Lagi leren jadi insan. Masing-masing A dan si B itu masing-masing, kata si A, aku pengen akur maneh kalau si B, ngerokok bareng, ngopi bareng, tapi jangan saya yang mulai nyapa dulu, dia dong. Saya kan asli Gringsing, dia kan pendatang. Seumpama. Saya pendatang. Suwang pun kata si B, aku pengen akur maneh karo si A, guyon-guyon bareng, ngopi-ngopi bareng, tapi jangan saya dulu yang mulai menyapa, si A dulu dong. Saya kan sarjana, Dr. Andes, dia kan SMP, SD malah. Jadi yang menghalangi kita tidak harmonis adalah hawa nafsu. Apa? Ego, anania. Saya lebih hebat daripada dia. Dia yang harus mulai nyapa saya dulu. Jangan saya mulai, dia dulu dong. Itu namanya anania. Apa? Egoistis. Aku hebat. Kira-kira panjenengan ngoten-ngoten? Boten nggih? Alhamdulillah. Akur selalu akur nggih? Kita ini mau minum teh 1 cangkir, walaupun presiden, walaupun jenderal, minta tolong pada jutaan orang. Percaya boten? Mau minum teh 1 cangkir itu loh, harus ada petani yang nanam teh. Teh bisanya tumbuh subur harus ada pupuk. Berarti harus ada pabrik pupuk. Setelah panen diwadai karung, harus ada yang bikin karung. Karungnya diangkut dengan mobil, harus ada mobil butuh ban, harus ada pabrik ban. Butuh karet, harus ada pabrik karet. Isi bensin, harus ada pom bensin. Ban meledak, ban meletus pecah, butuh tambal ban. Sudah berapa orang itu? Sama pinten orang itu, sudah berapa orang itu? Nanti tehnya dibawa ke pasar, harus ada pasar. Pasar bisa tertib, harus ada pengurus pasar. Pasar bisa aman, harus ada keamanan. Butuh keamanan betul itu. Udah berapa orang sudah? Apalagi ingin manis tehnya, harus ada pabrik gula. Lahir gula dari mana? Dari tebu. Harus petani yang nanam. Udah berapa orang? Udah berapa orang itu? Diwadai cangkir, harus ada pabrik.
di sendok, di udah karo sendok dari pabrik. Udah berapa juta itu? Masya Allah. Jadi saya bisa minum teh 1 cangkir manis, minta bantuan, minta tolong jutaan manusia. Bukan hanya saya, tapi siapapun yang namanya insan tidak bisa hidup sendirian. Al insanu madaniyun bit taba. Apa? Madaniyun bit, makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Maka monggo masyarakat Gringsing, Batang sing akur-akur nggih, betul-betul insan yang berkualitas, insan yang punya nilai, keren. Siap? Alhamdulillah. Manusia itu diberi hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu ada 2. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Nafsu apa satu? Yang kedua syahwat. Ghadabiyah, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua, pemimpin, komandan, imam, kepala, direktur. Datang dari mana itu? Dari nafsu ghadabiyah. Saya jadi DPR, ghadabiyah itu. Nah, tapi kalau niatnya baik, saya kalau jadi bupati Batang, jalan-jalan tak beresi semuanya. Rumah sakit, kesehatan, sekolah gratis semuanya. Fakir miskin saya pedulikan, saya pikirkan. Anak yatim saya pelihara. Saya mboten niku niat ngoten, saya mboten. Kalau saya jadi bupati, Batang akan saya bangun. Fisiknya dan budayanya. Saya. Caranya benar, baik. Tujuannya bukan ingin pujian, bukan ingin apa-apa, tapi ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka nafsu ghadabiyah, saya menjadi bupati, ganti namanya kalau niatnya baik. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, ganti niat, namanya ganti. Bukan nafsu ghadabiyah, apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras, apa? Cita-cita. Bukan ghadabiyah, ganti namanya cita-cita. Kalau suwun datang para kiai, para ustad, kalau ceritakan Kanjeng Nabi, jangan hanya menceritakan Nabi Muhammad tahajud sampai sikile abuh. Itu benar-benar, betul-betul salah. Tapi jangan berhenti di situ. Nabi Muhammad kelaparan, wetenge diganjel batu. Benar. Tapi jangan berhenti di situ. Ceritakan juga di samping Rasulullah ahli tahajud sampai sikilnya bengkak, kelaparan sampai diganjel batu. Ceritakan juga Nabi Muhammad orang yang punya himmah besar, mental besar, cita-cita besar. Saya harus menang. Suatu ketika Kanjeng Nabi dinasihati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, leren disik dakwahnya. Kamu ini akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Leren disik ya. Apa jawab Nabi Muhammad? Kalau jenengan ya, kalau jenengan. Leren disik dakwahnya, ngajarnya leren. Kamu akan dibunuh. Kira-kira gimana? Leren langsung. Kanjeng Nabi mboten. Malah jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya mereka Abu Jahal CS meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai menang. Ngoten-ngoten panjenengan. Orang jawab ya Allah. Ngoten-ngoten panjenengan. Buat Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himmahnya besar, cita-citanya tinggi, saya harus menang. Begitu pula para sahabat, begitu pula Wali Songo, begitu pula Ki Hasyim Asy'ari, Bung Karno.
Saya Indonesia harus merdeka. Yang dilawan Belanda, Jepang, Inggris, Portugis, saya harus menang. Punya apa Bung Karno? Punya senjata hebat, punya duit banyak? Enggak. Punya apa? Punya apa? Punya himmah. Apa? Para wali songo mengislamkan Nusantara, berhadapan dengan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, menang wali songo. Majapahit bubar, Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan bubar, Pajajaran Kerajaan Siliwangi Jawa Barat hilang. Punya apa? Punya apa wali songo? Punya senjata nuklir, punya bom, punya duit banyak. Punya apa? Maka orang Gringsing kalau mau sukses harus himmahnya besar. Siap? Siap? Ayo muni bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah, awas. Namanya himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, makan enak, tidur enak, mobil bagus, rumah bagus, sawah luas, kebun ombo, duit akeh, istri cantik. Namanya nafsu apa? Syahwat. Kalau niatnya baik, kalau saya kaya, fakir miskin saya bantu semuanya. Yatim piatu putus sekolah tak biayai kabeh sekolah. Kiai-kiai yang belum tahu haji, belum pernah umroh, saya umrohkan semua. Saya mboten. Musola sing miring-miring, pesantren syarab rubuh, saya bangunkan semua kalau saya kaya. Saya mboten. Cara cari duitnya saya bener. Niatnya ibtigha amardhatillah, ingin mencari doa Allah, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa namanya? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Makarim, adhaim, kebesaran, prestasi harus diambil diraih dengan azimah. Paham boten? Paham boten? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, sahabat yang pasti masuk surga, sudah dikasih tahu. Ada sahabat Nabi 10 sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah, yang namanya al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Sayyidina Utsman sudah pasti masuk surga. Pernah sedekah gandum pirang karung, pirang kintal, diangkut oleh 700 gerobak. Apa? Gerobak cikar. Gerobak. Embuh pirang karung. Yang jelas Sayyidina Utsman pernah sedekah waktu paceklik di kota Madinah, fakir miskin dikasih gandum, gandumnya diangkut, nggak dihitung. 700 onta. Sugih Sayyidina Utsman niku. Panjenengan pernah sedekah 700 apa? Rupiah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya niku mireng. Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah kubur datang Imam Syafi'i teng Mesir, ngulon dari Irak ngulon teng Kairo, kuburan Syafi'i. Nyampe di sana melihat kanan kiri masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i, dusun Fustot namanya dusun Fustot. Melarat masyarakatnya, orang di rumah tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar masjid Imam Syafi'i. Nganti saiki sampai sekarang rusun ono tulisannya gede, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai sekarang. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih dermawan. Panjenengan wali duduk. Jawab,
panjenengan wali duduk sugih mboten loman mboten terus gue apa terus urip wali duduk lo sugih ora urip gue apa sampean Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah bahkan qutbun min aqtabil arba'ah sugih dan dermawan. Ya, ayo bareng-bareng muni. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau masih melarat, awas. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran ini jangan sampai orang mukmin mati meninggalkan anak yang melarat, yang diafan lemah. Kita mati, anak kita mapan, anak kita sejahtera, cucu kita mapan. Siap? Jadi kalau melihat ayat ini berarti melarat itu dosa. Melarat itu kenapa? Perintahnya Allah supaya kaya kita ini, supaya mati meninggalkan anak keturunan yang kaya, yang kuat ekonominya. Nah kalau kita mati meninggalkan anak yang melarat, dosa betul. Perintah Allah kita harus kaya kok. Kiai Hashim Asy'ari ya lumayan kaya, sawahnya luas, didahar dimakan bareng-bareng hasil sawahnya kalau santrinya gratis. Syekh Abil Hasan Asyadili Tariqat Syadiliyah pengikutnya namanya ditanggung, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah baru saja wafat tahun 2006. Santrinya 700, putra-putra Mbah Mun semua keluar sana kebanyakan, Gus Ubab, Gus Najih keluar sana kebanyakan. 700 santrinya Said Muhammad ditanggung daharnya, minumnya, pakaiannya, kitabnya, obat-obatan kalau sakit, pulang kasih tiket. Kiainya nanggung santrinya di Batang, di Batang. Santri bantu kiai apa kiai yang bantu santri? Ya Allah. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Allah yarhamu, baru wafat tahun 2006. Ya Habib, ya Alim, ya Loman, ya Sugih. Ngerti wonten Habib sing Loman kaya ngoten. Hadirin saya hormati. Oleh karena itu kita umat Islam harus kaya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, saya tetapkan, saya putuskan kata Allah, alam semesta ini yang mengandung kekayaan luar biasa untuk hamba-hambaku yang soleh, orang Gringsing dan sekitarnya yang soleh-soleh. Tapi sampai melarat, dosa itu makanya. Ayo sing sugih sapa sing sugih sapa? Saya lihat ada 50 orang kaya. Nomor 1 Budi Hartono sing duwe pabrik rokok Jarum, duwe bank BCA, duwite 740 triliun. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta, duwite 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim, Om Lim Siwilyong. Nomor 6 Khairul Tanjung, wong Islam yang punya Bank Mega, punya Transmart. Nomor 49 Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tak golei wong Gringsing betul wonten ya. Solikin ta Jumadi ta betul wonten. Yang kaya bukan hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, emas, belian, gas, minyak, boksit, mining, biji besi, biji tembaga. Jangan gak ada? Ya Allah, dosa itu. Jangan gak ada? Punya tambang berapa hektar sampean? Punya tambang berapa hektar? Kebun sawit, akasia, karet, jangan gak ada? Yang punya konglomerat itu. Salahnya kita itu, bukan salah mereka, salah kita. Karena kita kurang rajin mencari, membangun kehidupan maisha. Sugih karo melarat, ada 2 orang, si A dan si B lah. Yang melarat sholat, yang sugih sholat. Yang melarat
puasa Senin Kemis, yang sugih puasa Senin Kemis, yang melarat rajin baca Quran tahajud, yang kaya rajin baca Quran tahajud, yang kaya umroh tiap bulan, haji tiap tahun si melarat, yang kaya zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, wakaf, nazar yang melarat, yang kaya ziarah Syabul Qadir Jilani teng Baghdad, ziarah teng Mesir Imam Syafi'i, ziarah teng Maroko Imam Tijani, ziarah teng Damaskus Suriah Imam Ibnu Arabi, ziarah teng Turki Abu Ayyub Al-Ansari, tempat ziarah yang melarat. Jadi melarat kalau sugih saya pundi? Jawab, sugih orang melarat saya pundi? Jadi kan siap sugih? Masya Allah. Kita melarat, melarat kita lah ya. Kiai apalagi harus kaya, kiai keren itu penampilannya. Jangan menyedihkan. Kiai sandalnya lili, masya Allah. Bajunya kokong gak ganti-ganti udah 2 bulan. Minyak wanginya misik, masya Allah. Yang bikin orang batuk baunya itu. Rokoknya cap jarum coklat. Tasnya itu bukan merek Ecolak, Delsi atau Samsonite. Tasnya ini tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Batam. Menyedihkan gak itu? Menyedihkan gak itu? Coba kalau kiai itu jasnya Waldermill semeter 13 juta, sepatunya Hermes selawe juta, kacamata Cartier 45 juta, minyak wanginya Hugo Boss, Bon 9, Jo Malone 5 juta. Ya Allah, ikat pinggangnya Belly 7 juta. Siap? Bajunya Cartier atau Pierre Cardin 7 juta. Baru itu namanya kiai, itu keren itu namanya. Ngoten nggih? Syekh Abil Hasan Asyadili pakaiannya selalu baik, penampilannya keren. Rumahnya villa, kendaraannya kereta besar ditarik 2 kuda. Kalau zaman sekarang Alphard lah, Alphard, BMW, Mercy, ora Luxio, Grand Mark, ya Allah. BMW, baunya harum, tiap hari ganti pakaiannya, pembantunya 16. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan waliullah, salah satu wali kutub, tapi keren penampilannya. Terus kenapa? Kiai-kiai yang lain kok penampilannya ya nyempur itu, kumuh. Apa jawab Syekh Abil Hasyadili jawabnya? Nah, libasi yakul, pakaian yang saya pakai ini, yang mewah ini, iso ngomong. Klambi, kacamata, pulpennya Montblanc 13 juta, iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu kalau pakaiannya keren. Tapi kalau pakaian nyemprul, itu kiai berarti pakaiannya ngomongnya ayuhan nas, ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat. Ayo, berwibawa mana itu kiai yang sugih yang melarat? Berwibawa yang kaya. Oleh karena itu sekali lagi umat Islam mulai sekarang harus rajin membangun welfare, kesejahteraan ekonomi. Jangan sampai meninggalkan anak cucu yang melarat. Paham boten? Maka kalau niatnya baik, tujuannya baik, namanya azimah. Paham boten? Setelah kita membangun dengan himmah, mencapai ketujuan dengan himmah, kemudian mencapai kesejahteraan dengan azimah, maka kita menjadi nafsu mutmainnah. Menjadi apa namanya? Jiwa yang tenang, yang happy, yang bahagia, beriman kepada Allah, sholat ibadah, akhlaknya baik, dan kaya, dan sugih. Paham betul? Nah, orang seperti ini atau masyarakat, wong gringsing sugih kabeh, omahe 2 lantai kabeh, mobilnya rata-rata Innova kabeh, beragama kabeh, ahli sholat kabeh, ahli ibadah kabeh. Bukan masalah amin, siap apa enggak ini, bukan amin, saya bukan dungo ini. Kalau orang gringsing seperti itu, bertakwa semuanya, beribadah semuanya, sugih kabeh, maka namanya orang gringsing ini namanya mutamaddin. Apa?
Madaniyah, Madinah, civilized. Rasulullah membangun negara namanya negara Madinah. Dulunya namanya Yatrib namanya. Rasulullah datang bangun negara namanya apa namanya? Madinah. Apa itu artinya? Rasulullah membangun masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak dan kaya sejahtera. Kapan itu kira-kira Batam menjadi Madinah itu kira-kira? Berkeadilan, makmur, pejabat yang adil, nggak korupsi, masyarakatnya baik-baik, akhlaknya rukun, solid, bersatu, saling membantu, saling menolong, beribadah dan sejahtera. Siap? Awas kalau kesini lagi tahun depan masih melat-melat, awas. Siap betul? Mari kita bangun pendidikan yang bermutu, yang berkualitas. Insya Allah pesan Al-Munawwir akan mencetak kader-kader yang rijal mustakbal, generasi yang akan datang akan membangun masyarakat mutamaddin insya Allah. Di Al-Munawwir ini ada SMP SMA ya, SMP SMA ada ngaji kitab kuning. Nah berarti ngaji ada, ngaji Quran wonten, kitab kuning wonten, dan pendidikan SMP SMA ini arahnya adalah ingin mencetak kader-kader yang mutamaddin, beragama, bertakwa, berakhlak dan sejahtera. Siap nggih? Jenengan akhlaknya saya mboten? Insyaallah. Ora jawab tak ora jawab ya insyaallah. Jenengan akhlaknya saya mboten? Kulo nate saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Keliling 6 kota ceramah muter-muter. Terakhir mau pulang di ibu kota Sydney. Ke pasar, ke toko, belanja oleh-oleh. Kaos, gantungan kunci, celana, baju, dapat 2 kardus. Bawa ke hotel, beresin. Ternyata HP saya nggak ada, hilang. Saya cari di kasur-kasur, pojok-pojok, betul wonten. Ya sudah, HP hilang ya wis lah, kau tuh kemana Jakarta wis. Udah mau tidur jam 10 malam mau tidur, besok pagi jam 6 mau kembali ke Jakarta. Ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel, dan ada satu orang membawa HP saya. Bapak HP-nya ketinggalan di toko saya, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan di warung Gringsing, ya kira-kira. Kembalikan ya. Alhamdulillah. Akhlak namanya itu, namanya akhlak. Paham betul? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat dengan rombongan 6 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Syarikat Islam, saya yang mimpin rombongan. Di negara Mali, wong Islam, negara Islam. Kalau tadi yang Australia bukan Islam, sekarang yang Islam. Di ibu kota namanya Tembakto, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor masuk rumah, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, aman. Kira-kira di Gringsing kalau sepeda motor nggak dikunci di halaman, gimana kira-kira? Akhlak namanya. Orang itu orang lain yang akan menilai akhlaknya, bukan agamanya. Orang mau ke Gringsing, mau kemana? Ke Gringsing, aduh ngati-hati. Misalkan seumpama lu, ngati-hati. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, sepatu hilang. Nggak aman, orang Gringsing nggak aman. Nggak tanya agamanya apa, yang ditanyakan aman apa tidak. Saya pernah ke sana beli rokok di Alfamart 5 menit, sepeda motor hilang. Hati-hati kalau ngati-hati. Orangnya bajingan semua. Misalkan, jatuh mboten namanya, jatuh mboten. Walaupun agamanya Islam. Sebaliknya mau kemana? Ke Gringsing, oh tenang, aman. Saya pernah ke sana, dompet saya hilang, ketemu mana kok? Diamankan, akhlaknya baik, orangnya ramah, hormat dengan pendatang, masya Allah, namanya masyarakat mutamaddin, mana Gringsing itu. Saya betul nih, orang tidak akan tanya agamanya apa. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu.
Yang mengangkat derajatnya umat adalah akhlak, bukan agama. Akhlaknya baik, martabatnya mulia. Akhlaknya rusak, martabatnya hancur, bukan agama. Jangan kaget, jangan kaget. Contoh, cepat saya contohkan biar jangan kaget. Negara Afghanistan, mireng nih 100% Muslim. Penduduknya satu orang saja non Muslim, betul nonton. Muslim kabeh. Madhabnya Hanafi, madhabnya. Akidahnya Maturidiyah, Thoraqatnya Naqsyabandiyah. 1% Syiah, 99% ahli sunnah. Terdiri dari 7 suku. Sampai sekarang sudah 40 tahun lebih perang saudara, paten-patenan, podo Islame, podo ahli sunnah. Jalan dibom, pasar dibom, madrasah dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani hafal Quran, presidennya dipateni, antek Amerika, kafir katanya, antek Amerika. Ono Jawadon nyanyi, dipateni, perempuan nyanyi haram. Oh, jadi perempuan nyanyi haram tapi nek mateni orang haram, nek mateni. Ini Afghanistan. Nah, negara yang seperti itu martabatnya hancur. Gak ada orang hormat pada orang Afghanistan. Jadi kan pengen melakukan pengen melakukan Afghanistan, yuk melakukan yuk. Pengen bom meledak apa? Ayo melakukan yuk. Diajak kabeh anak putu ponakan takut. Tapi sebaliknya negara Jepang agamanya nggak jelas. Namanya agamanya Shinto, namanya agamanya. Bukan Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu, Shinto, agama lokal lah. Kalau yang Jawa ini Dharma Gandul, Sabto Dharma, Gotoloco sampai. Tapi di Jepang aman. Saya kesana sudah 4 kali. Tidak ada copet, gak ada penodong, gak ada maling, gak ada calo aja gak ada. Bersih. Kota Tokyo tanpa polisi. Supir tertib dewe-dewe. Di sini kalau nggak ada polisi 3 hari barangkali tabrakan tok isinya barangkali. 3 hari aja polisi libur, tabrakan tok mobil niki. Di Jepang tanpa polisi, tertib dewe-dewe. Bersih, 1 puntung rokok aja betul nonton yang dalan itu. Bersih. Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, puluhan ribuan anak Jepang nonton. Bubar, bersih bekasnya bocah Jepang itu. Nggak ada sampah 1 lembar pun. Diringkes dewe-dewe, dibuang ke tong sampah masing-masing. Panjenengan ngoten boten. Tidak ada pejabat korupsi. Saya cerita di Indonesia tuh hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap. Heran orang Jepang. Di Jepang tidak ada pejabat korupsi. Bukan wedin rokok, orang ngerti rokok lah buat Jepang. Nggak ngerti neraka itu apa neraka. Nggak ngerti. Tapi malu. Kalau saya korupsi nanti ditiru oleh anak. Anak korupsi ditiru oleh cucu. Nanti terkenal warga koruptor. Isin karo awake dhewe. Jenengan isin mboten nglakoni dosa isin mboten? Tenan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat. Barang siapa berbuat jelek, melanggar, dosa, maksiat sekecil apapun, ditutupi kaya apapun, Allah melihat. Tanamkan dalam hati kita masing-masing. Itu si anu itu korupsi, wah kegoda setan itu. Pejabat itu korupsi. Saya ditangkap kegoda setan. Bukan kegoda setan. Kalau korupsi sudah direncanakan 4 bulan yang lalu, korupsinya direncanakan, bukan kegoda setan. Setan pun geleng-geleng kepala, pinter banget ini orang ini. Saya aja nggak bisa bikin proposal itu. Kalau kegoda setan, waswisu fi sudurin nas, spontanitas, mau benar digoda setan, belok, itu namanya goda setan namanya. Was-was namanya dari setan. Tapi kalau maksiat, kriminal, kejahatan direncanakan sebelumnya dengan benar, dengan baik-baik direncanakan, bukan kegoda setan, tapi kepentingan dirimu sendiri. Paham boten? Setan aja nggak bisa punya rencana 4 bulan yang rapi kayak gitu, nggak bisa itu. Percuma kita beragama
kalau akhlak kita tidak baik. Rasulullah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran bukan gantengnya. Rasul gagah ganteng Rasulullah itu, tapi nggak dipuji oleh Allah. Rasulullah sukses, pinter, tidak dipuji kesuksesannya oleh Al-Quran. Yang dipuji adalah akhlaknya. Setelah 8 tahun hijrah ke Madinah, Rasulullah pulang ke Mekah diikuti 100.000 sahabat. 8 tahun yang lalu Rasulullah hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rasa takut. Sekarang pengikutnya sudah 100.000 masuk kota Mekah. Orang Mekah ketakutan, Muhammad mau balas dendam ini. Oh, besok berdarah-darah ini, besok hancur kota Mekah ini, Muhammad mau balas dendam ini. Begitu Nabi Muhammad masuk kota Mekah, tidak ada balas dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim. Hari ini hari rekonsiliasi. Nggak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Orang Mekah yang dulu pernah membunuh sahabat Sumayyah, sahabat Yasir, dimaafkan. Yang dulu pernah nyakiti Rasulullah, melempari dengan batu, dimaafkan. Yang dulu pernah menyiksa Sayyidina Bilal, Suhaib Ar-Rumi disiksa, dijemur di padang pasir, dimaafkan oleh Rasulullah. Panjenengan sakit boten? Oh, diem aja ya. Panjenengan sakit boten? Orang yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan, sakit. Orang yang kemarin nyakiti anak saya maafkan, sakit. Dengan demikian orang Mekah semuanya menyalami Rasulullah dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, berhati mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Masuk Islam semua orang Mekah karena akhlaknya Rasul. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, ini Quran memuji nih. Quran memuji Kanjeng Nabi. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Muhammad, seandainya kamu congkak, sombong, kasar, takbir dengan bawa pentung, takbir, sweeping, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu ketakutan Muhammad. Tapi kamu ramah, santun, pemaaf, orang Mekah semua masuk Islam. Paham betul? Jadi hanya dengan akhlaklah Nabi Muhammad menundukkan kota Mekah. Begitu pula Wali Songo. Orang Hindu itu berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Warya, Waisa. Apa? Brahma para biksu ya, para biksu ahli agama. Satria para pejabat. Kata ingsun, lapal ingsun tidak boleh digunakan oleh orang kecil. Itu hanya orang pejabat besar, ingsun. Kalau orang kecil apa? Kaulo alit, budak kecil. Wali Songo datang, para ulama datang, ngajari masyarakat Jawa, usolli, niat sholat sopo ingsun. Nawaitul wudu, niat ingsun air, ambil air wudu. Orang Jawa kaget. Seumur-umur gak bakal ngomong ingsun kalau gak masuk Islam. Kalau gak masuk Islam, kiamat kurang 2 hari gak bisa ngomong ingsun. Akhirnya berbondong-bondong orang Jawa masuk hanya karena ingin ngomong ingsun. Paham betul? Orang Jawa berbondong-bondong meninggalkan Majapahit, ikut Demak, Bintoro karena ingin ngomong ingsun. Ya Allah, akhlak. Paham betul? Ada lagi, kiai jalan, ada orang sesajen di pojok rumah, nasi sekepel, ada bawang merah, ada cabai. Kata kiai, apa ini? Sesajen kiai. Untuk apa? Mengusir dedemit.
Perkayangan Tuyul, Banaspati, dari rumah saya supaya nggak ada demit. Kata kiainya, supaya dedemitnya larinya jauh, potong kambing satu, masak beras 20 kilo, nur dia. Jadilah 40 piring dengan lauknya 40 mangkok. Lapor kiai sudah beres itu. 40 piring, 40 gulai lah, 40 rendang. Ditaruh di pohon mana kiai? Ditaruh di pojok gunung mana kiai? Kata kiainya, bukan ditaruh di pojok gunung atau pojok perempatan, bukan, dimakan oleh fakir miskin. Tapi sebelum makan minta dulu pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hidupmu selamat. Maka namanya bukan sesajen tapi selamatan. Tuh caranya dakwanya para kiai dulu seperti itu. Bukan ini apa ini sesajen, tendang pakai kaki, musyrik, sesat, bid'ah. Enggak begitu caranya berdoa. Oleh karena itu, mari kita meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Mari sedikit demi sedikit, mulai besok nih, mulai besok. Coba sepeda motor di halaman rumah jangan dikunci, coba hilang orang. Mulai besok ini. Sekarang kita hidup di asrul fitnah wal mihnah. Kita hidup ini di tengah-tengah ujian dan tantangan luar biasa. Adanya HP itu, adanya iPhone. Dulu saya kalau mau nonton bioskop dari rumah berangkat ke Cirebon, waktu habis berapa jam, bayar mobil, karcis. Sekarang filmnya, bioskopnya ada di iPhone sampai semua kita ini. Fitnah buatan ibu. Bioskop di film di bioskop disensor. Kalau ada yang porno dihapus. Di iPhone bisa nggak dihapus? Panjenengan ningali ceramah kulo di YouTube banyak, ceramah saya banyak. Guys, ningali ceramah kulo di YouTube banyak. Tapi selesai ceramah saya iklan obat kuat. Nggak apa-apa, obat kuatnya nggak apa-apa. Penting obat kuat penting. Gambarnya itu yang haram. Menjijikkan bagi kita, bagi anak kecil, bagi anak remaja, anak muda. Menyenangkan gambarnya itu. Coba, ayo gimana cara menjaganya itu? Menyelamatkan anak cucu kita bagaimana itu? Belum lagi provokasi radikalisme. Yang ceramah di YouTube, walladzina hajaru wa ukhriju min jarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la yukaffirun am sayiatihim wa yudkhilannahum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, surga balasannya. Langsung anak dengar itu langsung terbawa enggak? Terprovokasi bukan? Terprovokasi, ingin langsung masuk surga, keluar ngebom. Ini gara-gara ningali YouTube tanpa diajari dengan para ilmunya ulama. Jadi keluar dari rumah bawa bom, ngebom, surga katanya, masuk. Jadi pengantin dengan bidadari. Mati syahid, bukan mati syahid, mati sangit itu. Di Geringsingnya ada. Teroris di Geringsing ada, alhamdulillah nggak ketinggalan. Namanya Dul Matin namanya. Pekalongan Abdul Aziz, Pemalang Umar Patek, Cirebon Saifuddin Sarifuddin, Cianjur Hambali, Indramayu Muazzam, Pasuruan Salim Mubarak At-Tamimi. Saya apa nama-nama teroris itu? Lamongan Amrozi Al-Hufran Al-Mukhlas. Siapa lagi? Al-Hufran Al-Mukhlas, Amrozi, Imam Samudra. Itu mereka terpengaruh dengan YouTube yang sangat liar itu. Paham betul? Atau sebaliknya, mendengarkan YouTube isinya apa itu artinya agama? Gak perlu agama sudah. Lagi menghitung duit, lagi transaksi jual beli, adzan berhenti dulu. Ini menjadikan kita mundur ini. Apa artinya puasa? Sebenarnya bisa ngangkat karung 10 sehari 10-20, karena puasa paling kuat 5. Berarti turun produktivitas. Terpengaruh anak kita menjadi liberal, sekuler. Na'udzubillah. Satu-satunya jalan, monggo anak kita dipesantrenkan dengan pesantren yang baik, yang muktabar, yang muktamad. Lirboyo, Ploso, Rembang, Tegarejo, kalau Cirebon ya Kempek,
buntet, babakan, jangan dipesantrenkan Az-Zaitun, An-Nida, Ishkariman di Karanganyar Solo itu, Wahabi semua itu. Anak sampean mau nang kono kok bakal mulih, bapak musyrik, bapak sesat, bapak tauhid, menerima Pancasila, kafir. Ya Allah. Jangan sampai nggih, jangan sampai ya. Cukup dulmatin satu lah di Geringsing ada teroris itu. Mudah-mudahan kita semua selamat dari pengaruh-pengaruh itu semuanya. Nah, tidak lain jalan cara menyelamatkan anak cucu kita dipesantrenkan. Silakan di luar radikal, narkoba, kekerasan seksual, di dalam pesantren wonten betul wonten. Silakan di luar anak sekolah mau tawuran, mau kekerasan seksual, mau berantem tawuran, di Jakarta tiap hari tawuran anak SMP SMA itu. Di dalam pesantren anak kita dididik dengan baik, insya Allah menjadi ibadillahis sholihin. Pesantrennya pun harus dilengkapi dengan pelajaran bahasa Inggris, bahasa Perancis, geologi, sosial politik, internet, harus diajari di dalam pesantren supaya anak santri percaya diri, tidak minder, boten namung saged ngaji mawon, tapi dengan ilmu pengetahuan yang lengkap. Siap nggih? Insyaallah mana yang ngaten ala barakatillah. Pesan Al-Munawwir insyaallah ala barakatillah. Santri tambah kathah, kualitasnya semakin meningkat insyaallah. Manfaat untuk masyarakat Batang umumnya dan Geringsing pada khususnya. Sekap semanten mawon, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa an tahfadhana wa auladana minal mihani wal fitan wa an taj'alana farjan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsy wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajal fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akram akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana. Ya Allah, dengan nama Maha Ahad was Somad, yang Maha Ahad Maha Somad, Maha Hasib Maha Jalil, mudahkanlah seluruh urusan kami, sampaikanlah kepada tujuan kami, dan kabulkanlah segala permohonan kami. Wa taqdiya hajatina wa tuballighu maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil khairi illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yus'ana illa Allah. Ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya dud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an fadlika amman siwak ya wasal maghfirah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bil khair wal yatalattaf wa la yush'aranna bikum ahada dzalika liman khasya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cek. Kami umumkan pada seluruh wali santri bahwa untuk pondok pesantren dan sekolah tidak diperkenankan untuk izin pulang karena pembelajaran berjalan seperti biasa. Untuk waktu liburan itu nanti di bulan Desember. Sekali lagi tidak menerima perizinan pulang dari pondok pesantren karena kegiatan ngaji dan sekolah tetap berjalan seperti biasa.
Selanjutnya kami umumkan dari Pondok Pesantren Darul Amanah. Selanjutnya mengharap dengan hormat kesediaan Bapak berkenan dalam rangka pengajian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gor Pondok Pesantren Darul Amanah yang akan dilaksanakan pada Selasa 10 Oktober 2023 waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Pembicara Ustadzah Syarifah Halimah Alaidrus dari Jakarta. Keterangan pengajian khusus muslimah diawali dengan Simtud Duror bernama Az-Zahir dari Pekalongan. Sekali lagi pada wali santri kami ucapkan terima kasih, dan dari pondok pesantren kami tidak menerima perizinan pulang karena pembelajaran kegiatan berjalan seperti biasa. Adapun waktu liburan nanti di bulan Desember atau libur semester. Mohon perhatiannya, terima kasih, matur nuwun. Beli kebutuhan skincare, make up, dan produk kecantikanmu di Shopee Beauty. 100% original beauty. Dapatkan berbagai produk kecantikan yang lengkap dari brand-brand ternama dan nikmati juga diskon sampai dengan 60%.